Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing eh, cara apply beasiswa, bukan beasiswa LPDP atau BPI atau BIP. Mungkin next akan saya buatkan video tersendiri untuk jenis beasiswa tersebut, karena eh, saya sedikit banyak ada pengalaman apply di beasiswa LPDP Kemenkeu dan LPDP BIP. Tapi untuk kesempatan kali ini saya akan sharing tentang beasiswa lain yang ada di luar negeri. Jadi kalau kita umumnya kan memahami LPDP itu adalah beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintahan Indonesia. Nah, saya mencoba untuk memberikan opsi lain, yaitu beasiswa yang ditawarkan oleh beberapa kampus luar negeri. Bisa dibilang 2% top kampus luar negeri. 2% itu peringkat sekitar satu sampai 400 atau sampai 500 ya QS ringnya. Oke, untuk beasiswa luar negeri itu sendiri, kalau yang terkenal di Indonesia itu kan AAS ya, Australian Award Scholarship, yang itu adalah dari pemerintah Australia. Tapi yang ingin saya kenalkan kali ini adalah beasiswa dari eh, langsung dari kampusnya, tapi salah satu kampus di New Zealand. Karena saya sempat ingin apply di beasiswa ini, jadi sempat ngepoin, jadi ada sedikit yang bisa di-share sebagai opsi, ya opsi lain selain beasiswa LPDP atau AAS yang kita kenal. Jadi sebagai scholarship hunter, biasanya kita kan daftarnya nggak hanya satu dua jenis beasiswa ya, kita sebar jaring eh, mana yang nyantol gitu kan. Oke, jadi sebenarnya hampir semua kampus top di dunia itu ada alokasi atau ada beasiswa untuk mahasiswa luar negeri. Tapi harus dipastikan beasiswa itu mengcover apa saja. Apa hanya tuition fee atau tuition fee plus living allowance atau lainnya. Jadi itu perlu dipastikan. Oke, saya akan memberikan satu contoh eh, universitas yang menawarkan beasiswa yang menurut saya ini sangat worth it ya untuk kita daftari. Oke, saya akan share cara apply beasiswa dari University of Otago di New Zealand yang dia masuk top 200 ya, top 200-an kampus dunia. Tapi kalau untuk tataran kampus dunia ya, mau mau S2 ataupun S3, the first consideration is not the QS ring, tapi ada nggak jurusan yang cocok dengan kita? Tuh, kalau S3 ada nggak supervisor yang inline dengan research atau interest kita? Gitu. Ya sama halnya dengan di Indonesia ya, misal saya orang pendidikan, ya saya orang pendidikan, kemudian top rank kampus di Indonesia itu kan kalau nggak UGM, UI gitu ya bolak-balik gitu ya. Kalau saya mengejar top rank, saya kuliah di UI sama UGM, mau ngambil jurusan apa? Karena nggak ada pendidikan gitu ya. Jadi pemilihan kampus untuk dalam maupun luar negeri itu yang kita saran saya adalah considerationnya adalah spesifik di bidang kita. Oke, langsung saja kita buka web Otago. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Oke. Oke, jadi Otago ini adalah salah satu dari dua kampus yang saya daftari dan alhamdulillah terima semua. Pertama saya daftar di University of Sydney, kemudian yang kedua di University of Otago karena beberapa pertimbangan saya memilih Otago. Oke, kalau kalian ingin apply beasiswa di University of Otago, tinggal di klik link yang saya share, kemudian bisa kalian scroll di sini ternyata banyak banget jenis-jenis beasiswanya. Jadi satu kampus itu jenis beasiswanya ternyata banyak. Ya, kita pilih scholarship ya, scholarship. Kemudian karena saya mau ngambil S3,
Jadi saya pilih yang doctoral scholarship. Nah, doctoral scholarship, kemudian kita klik. Nah, di sini ada keterangannya ya. Eh, Doctor of Philosophy, kita dapat 32 ribuan dolar New Zealand per tahun. Stipend itu kayak biaya hidup, gaji bahasanya. Tapi ya kita ngartiinnya terserah lah ya. Mau gaji, mau biaya hidup. Plus a domestic tuition fees waiver for 36 months. Included student services fee and insurance. Wow, enak banget loh ya. Jadi memang kalau di Otaku ini untuk program doktoral hanya 3 tahun. Tapi boleh boleh eh, kalau beasiswa saya LPDP kan boleh extend sampai 4 tahun. It's okay. Kalau beasiswa ini dia hanya memberikan 3 tahun karena memang di sana umumnya 3 tahun sudah lulus untuk PhD. Dan tiap tahun, bayangin, kalian tiap tahun dapat uang 32.544 kalikan, kalau nggak salah, kurs dolar New Zealand saat ini 9.500. Itu sekitar 300 jutaan untuk 1 tahun ya. Dan ini diberikan di awal biasanya. Kemudian kalian juga dapat gratis tuition fee, jadi udah nggak bayar SPP ya. Bahasanya nggak bayar SPP, nggak bayar UKT ya. Kalau saya pernah cek ya di conditional offer saya, maksudnya di letter of acceptance saya, biaya doktoral di Otaku itu selama 3 tahun tuh antara 800 sampai 1 miliar lebih. Ini sangat worth it banget ya. Jadi itu kita sudah nggak bayar, kemudian kita sudah dapat per tahunnya ini. Memang komponennya tidak sebanyak LPDP, tapi ini sangat cukup ya. Kalau LPDP, kalau dihitung, dikalkulasi, living allowance-nya itu per tahunnya sekitar 25 ribu ya untuk di daerah ini, di New Zealand, Dunedin, sekitar 25 ribu. Nah, beasiswa dari sini dapatnya 32.500. Hanya saja memang di sini tidak ada komponen misalnya settlement allowance, book allowance, kemudian international conference, kemudian bantuan untuk disertasi itu nggak ada memang. Tapi ini sangat worth it untuk dicoba ya. Dan kalau saya hitung-hitung ya, biaya hidup di New Zealand itu kalau untuk single atau sama spouse kita, sama suami, itu per bulan antara 18 sampai 20 juta rupiah. Spending kita 20 juta rupiah lah. Itu untuk masak sendiri ya. Kalau tiap itu makan di luar pasti kurang. Saya pernah ngitung sekitar 20 juta per bulan. 20 juta kali 12 eh 24 juta. 24 juta itu sekitar 20 ya 22 ribu dolar New Zealand. Cukup, masih cukup. Apalagi kalau kalian dapat beasiswa ini, ya sangat cukup bisa ditabung. Tuh, yang penting gaya hidup kalian nggak boleh hedon. Kemudian di sini ada juga ini coba ya kita klik. Ya yang penting kita klik-klik aja gitu ya. Scholarshipnya. Oke, lihat yang saya maksud tadi ya. Ternyata satu kampus menawarkan banyak jenis beasiswa. Jadi kalian bisa lihat. What are the main University of Otago scholarships available to doctoral candidates? Ini yang pertama, the University of Otago Doctoral Scholarship is the main doctoral scholarship open both international and domestic applicants. Jadi ini dibuka untuk domestik mahasiswa lokal sama luar negeri. In addition, there are a number of specialized scholarship which can be applied for online through Vision. Ada lagi namanya Maori Doctoral Scholarship. Dapatnya ini hampir mirip memang. Ada lagi Pacific Island Doctoral Scholarship. Ada lagi apa ini? eh, University of Otago China Scholarship Council Doctoral Scholarship. Jadi ini untuk mahasiswa Cina. Jadi tinggal dipilih aja mana yang suitable dengan kalian.
Misal kalian eh, medis ya, berarti cocoknya kayaknya ini ya. University of Otago Special Special Health Research Scholarship. Ada lagi yang Dr. Sulaiman Daud eh, postgraduate ini bacanya apa ya? Jubilee ini. Scholarship. Ada banyak. Lihat. Oh. Kalau untuk caranya tinggal diklik aja ya. Misal yang pertama ini. Seperti biasa ya, tinggal diklik, kemudian tinggal di-download apa aja dokumennya. Nah, apa aja dokumennya, mana tadi ya. Yang penting sering-sering mengeksplor webnya si Otaku ini. Kita download PDF-nya ya, coba. Nih, dibaca di sini ya. Ini ada eligible-nya, akademik kriterianya. Misal, ada kalau misal ini tinggal dibaca ya. Tinggal dibaca, kemudian dilengkapi aja ya kayak kita daftar LPDP itu ya, dilengkapi aja. Kemudian ini nanti dapatnya apa aja. Ada additional income, apalagi. Hmm, ini GPA itu apa itu namanya? IPK ya kalau di sini. Ini dapatnya untuk doktoral segini, untuk master segini ya, tinggal dibaca ya. Kemudian apalagi ini? Nah, baca-baca ya. Kalau TOEFL biasanya minimal TOEFL. IELTS minimal 6,5. Kalau belum ya diusahakan segitu. Jadi kalau cara cara daftarnya biasa ya kalian lengkapi aja semua dokumen yang diminta, kemudian biasanya diupload di Efficient. Efficient itu apa namanya? Webnya Otaku. Kalau kalian bingung, kalian bisa menggunakan IDP, IDP itu. Mereka mau membantu untuk aplikasinya. Kalian tinggal melengkapi eh, berkasnya saja. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.